Saya ajak kita pada siang hari ini Bapak Ibu untuk melihat apa yang tertulis di kitab Lukas pasal 17 ayat 11, dan nanti saya akan bacakan sampai di ayat yang ke-19, di mana kita akan belajar dari kehidupan orang-orang kusta Bapak Ibu. Dan tema khotbah saya siang ini adalah seperti orang kusta. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-11 dari kitab Lukas pasal yang ke-17. Dan terjadilah ketika dia berjalan ke Yerusalem dan dia melintas melalui tengah-tengah Samaria dan Galilea. Dan ketika dia memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri dari jauh. Dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, "Yesus Tuhan, berilah kami kemurahan." Dan sambil memandang dia berkata kepada mereka, "Seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Saya lanjutkan ayat 15. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring, dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata, "Bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini?" Dan dia berkata kepadanya, "Setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya percaya Bapak Ibu pernah membaca ayat-ayat ini. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit penyakitnya. Dan 10 orang yang disembuhkan tadi, mereka bisa mengalami kesembuhan oleh karena yang pertama mereka meminta kemurahan dari Tuhan Yesus. Saya akan ulang pembacaannya Bapak Ibu di ayat yang ke-13. Dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, "Yesus, Tuhan, berilah kami kemurahan." Jadi mereka berteriak, mereka ini mengangkat suara mereka supaya Tuhan Yesus memberikan kemurahan kepada mereka. Tentu konteksnya adalah bermurah hatilah kepada kami ini menderita sakit kusta. Kami belum sembuh, kami tidak sembuh, maka berilah kami kemurahan. Dan saya percaya kemurahan yang dimaksud adalah supaya mereka ini sembuh Bapak Ibu. Dan kemudian kita melihat tadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada 10 orang yang sakit kusta ini untuk apa tadi Bapak Ibu? Untuk pergi kemana? Halo? Ayat 14 saya ulang lagi ya. Dan sambil memandang dia berkata kepada mereka, "Seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Jadi setelah mereka ini tadi berteriak meminta pertolongan supaya Tuhan Yesus memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sakit kusta ini, Tuhan Yesus memandang mereka dan memberikan perintah supaya mereka pergi memperlihatkan diri mereka kepada para imam supaya diperiksa, dan tentu juga supaya didoakan apakah mereka sudah sembuh apa belum, begitu Saudara. Dan mereka menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ke-10-10-nya pergi. Ya sudah, disuruh oleh Yesus untuk pergi, untuk memperlihatkan diri kepada para imam, maka mereka pergi. Namun kita lihat tadi Bapak Ibu bahwa sementara mereka ini berangkat, jadi dalam perjalanan menuju para imam, mereka sudah ditahirkan, mereka sudah disembuhkan.
Jadi sakit kusta yang ada di dalam diri mereka sudah lenyap begitu saja, saudara. Prosesnya seperti itu. Bagaimana orang-orang kusta tadi mengalami kesembuhan. Mereka taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Dan mereka disembuhkan ketika masih dalam perjalanan. Maka kita belajar pada siang hari ini Bapak Ibu, supaya mujizat Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, jadilah orang-orang yang taat. Jadilah orang-orang yang menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Berangkatlah ketika Tuhan menyuruh kita pergi, saudara. Apapun itu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus yang tertulis di kitab suci dengan jelas, yang barangkali kita belum bisa mengerti, memahami maknanya, artinya, tetapi kita tahu pasti bahwa Tuhan memerintahkan hal seperti itu, jelas tertulis di kitab suci, kita lakukan saja. Saya sangat yakin, saya sangat percaya, maka kita akan mengalami kemurahan Tuhan tadi, seperti yang kita harapkan. Saya akan ajak kita untuk membaca di Lukas pasal 5, Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita. Dan ketika dia selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk penangkapan ikan." Ayat 5. Dan sambil menjawab, Simon berkata kepadanya, "Tuan, setelah berjerih lelah sepanjang malam, kami tidak memperoleh apapun. Tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala itu." Kita lihat tadi Bapak Ibu bagaimana Simon atau Kefa ini diperintahkan untuk menjala ikan lagi, menebarkan jalannya, saudara. Dan dia sebetulnya sudah pesimis karena dia sudah tidak bisa menangkap ikan. Tetapi karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka menuruti begitu saja. Simon ini menuruti. Dan yang terjadi seperti di ayat 6. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai terkoyak. Jadi walaupun tadinya mereka ini sudah berusaha untuk bisa mendapatkan ikan, mereka sudah menebar jala sedemikian rupa, tetapi tidak pernah mengangkat ikan. Maka ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan dia taat, mereka menangkap sejumlah besar ikan, saudara, dan bahkan jala mereka pun mulai koyak. Artinya ikan yang ditangkap itu sangat banyak, saudara. Dan kenapa Simon dan rekan-rekan kerjanya waktu itu, para pelayan waktu itu bisa mendapatkan ikan yang begitu banyak, yang setelah lama dia menebar jala tetapi tidak memperoleh ikan, karena taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus tadi, yaitu untuk menebarkan jala kembali. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan kemurahan, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ini, dalam segenap aspek hidup kita, kuncinya apa, saudara? Taat. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan, saudara. Pasti hidup kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kemurahan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita melihat begitu banyak mujizat terjadi atas banyak orang yang sakit. Dan Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu kepada mereka, dan ketika orang itu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka mereka mengalami kesembuhan. Amin, saudara. Kuncinya sekali lagi, taat akan perintah Tuhan Yesus. Lalu saya ajak kita untuk melihat tadi Bapak Ibu, saya akan bahas lagi bagaimana tadi sudah saya bacakan. Dari 10 orang yang sudah sembuh tadi, hanya ada 1 orang yang kembali untuk datang kepada Yesus. Jadi kan tadi ceritanya disuruh Tuhan Yesus untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Lalu di tengah jalan mereka sembuh.
Lah, yang ketika mendapati mereka ini sembuh, satu orang itu kembali ke Yesua. Jadi enggak memperlihatkan diri ke para imam dulu. Yang lainnya enggak tahu, mereka enggak kembali kepada Yesua. Atau barangkali mereka memperlihatkan diri dulu kepada para imam lalu baru kembali kepada Yesua, itu pun juga bisa terjadi. Namun yang jelas kitab suci dengan tegas menyatakan hanya ada satu orang yang kembali kepada Yesua setelah mereka mengalami dan mendapati bahwa kusta mereka sudah hilang. Bahwa satu orang ini tadi mendapati disembuhkan, maka dia kembali kepada Yesua. Dan yang disembuhkan tadi orang mana Bapak Ibu? Orang Samaria. Orang Samaria itu orang mana saudara? Orang Samaria adalah keturunan orang Yahudi namun yang menikah dengan bangsa lain. Jadi oleh orang-orang Yahudi yang dianggap masih dalam tanda kutip murni Bapak Ibu, orang-orang Samaria itu dipandang sebelah mata. Tidak dipandang sebagai bagian dari bangsa Yahudi, tetapi barangkali dianggap sebagai orang yang sudah berkhianat juga karena melakukan kawin campur dengan bangsa lain. Dan orang-orang Samaria ini dibenci oleh orang-orang Yahudi. Betul Bapak Saudara? Dikisahkan seperti itu. Mereka tidak mau bergaul. Namun kita lihat ada seorang perempuan Samaria bahkan justru ngobrol, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesua dan mendapati bagaimana Tuhan Yesua memulihkan kehidupannya. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka satu orang yang sudah disembuhkan tadi kembali kepada Yesua, dan sebelum kembali di tengah jalan dia ini sudah memuliakan Elohim. Kira-kira caranya memuliakan Elohim bagaimana ya Bapak Ibu Saudara ya? Saya akan bacakan di ayat yang ke-15. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Memuliakan Elohim dengan suara yang nyaring itu berarti suaranya keras saudara. Dengan suara nyaring itu berarti tidak hanya di batin, tetapi dia berbicara sesuatu dengan keras, namanya saja nyaring. Dan suara nyaring itu tadi adalah dalam rangka untuk memuliakan Elohim. Berarti kira-kira orang Samaria tadi yang disembuhkan memuliakan Elohim caranya bagaimana Bapak Ibu ya? Huri saya sembuh gitu. Mungkin begitu. Tetapi saya percaya ketika dia memuliakan Elohim dengan suara yang nyaring itu, ya dia mengucapkan kata-kata pengagungan kepada Elohim. Saya percaya dia juga mengucap syukur kepada Bapa di Samayim. Terima kasih saya sudah sembuh. Saya sudah tidak kusta lagi. Engkau Elohim yang hidup. Engkau Tuhan yang menjawab doa kami, kerinduan saya selama ini. Terberkatilah engkau sampai selama-lamanya Elohim Sefaot. Itu kata-kata pengagungan, kata-kata sanjungan, kata-kata pujian dalam rangka untuk memuliakan Elohim. Dengan nyanyian kira-kira bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Sangat bisa. Dia nyanyi di tengah jalan sambil nyanyinya kenceng. Nyanyian mazmur yang memuji memuliakan Tuhan bisa saja. Tetapi tidak tertulis ya. Yang jelas orang Samaria tadi memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Caranya bagaimana? Kemungkinan tadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Dia dengan bernyanyi, dia dengan mengucapkan kata-kata pengagungan, kata-kata yang memuliakan Elohim, yang memuji kebesaran Elohim, bahwa Elohim sanggup menyembuhkan dirinya, mendengarkan kerinduannya, isi hatinya. Itulah satu bentuk dari memuliakan Elohim. Lalu kemudian dia menemui Tuhan Yesua dan kemudian mengucap syukur kepada Tuhan Yesua. Artinya kalau mengucap syukur kepada Tuhan Yesua, ngapain Bapak Ibu? Namanya ngucap syukur itu apa? Itu kan tadi sudah sembuh ketika di jalan.
Nah, ketika dalam perjalanan sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, orang Samaria ini tadi sudah memuliakan Elohim, menyatakan keagungan Tuhan, sudah bersyukur kepada Elohim, bahwa Elohim adalah Elohim yang sudah menyembuhkan dirinya, tahu isi hatinya. Lalu menemui Tuhan Yesus untuk mengucap syukur kepada Yesus. Artinya kalau mengucap syukur kepada Yesus, mengucapkan apa, saudara? Matur nuwun, thank you, saudara. Todaraba kalau dalam bahasa Ibrani. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesua, Rabi, engkau sudah menyembuhkan saya. Saya sudah taat apa yang engkau perintahkan untuk pergi memperlihatkan diri kepada para imam, tetapi di jalan ternyata saya sudah sembuh. Terima kasih. Engkau sudah menyembuhkan saya. Saya sangat yakin ucapan syukur dari orang Samaria tadi kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Maka apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang didapatkan oleh orang Samaria tadi, Bapak Ibu, saya akan bacakan di ayat yang ke-19. Dan dia, artinya Yesua, berkata kepadanya, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan Yesus kemudian memberkati, setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Engkau bisa sembuh karena imanmu kepada Elohim. Engkau bisa sembuh oleh karena engkau taat kepadaku. Bukti dari imanmu engkau wujudkan lewat perbuatanmu tersebut, dengan cara memperlihatkan diri tadi. Maka sekarang pergilah, berdirilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi dia mendapatkan kesembuhan, orang Samaria tadi mendapatkan keselamatan. Dan saya percaya dia menjadi orang yang beriman juga di dalam Yesua HaMasiah, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan yang 9 orang tadi, Bapak Ibu? Sembuh tidak? Sembuh. Yang 9 sembuh juga. Tetapi kembali kepada Yesua tidak tadi? Tidak, mereka tidak kembali kepada Yesua, mereka tidak bersyukur kepada Yesua. Kemana? Mungkin pulang, mungkin saking bahagianya langsung memberikan kabar kepada keluarganya, saya sudah sembuh, ustaz saya tidak ada lagi, coba periksa ini. Lari sana lari sini, mungkin syukuran kalau orang Indonesia, saudara. Undang-undang tetangganya makan-makan bersama, mungkin begitu. Tetapi yang jelas 9 orang tadi, mereka yang sudah disembuhkan tidak kembali kepada Yesua dan mereka tidak bersyukur kepada Yesua. Maka Tuhan Yesua tadi di ayat yang ke-17 katakan, sambil menanggapi Yesua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Nah, Tuhan Yesus mempertanyakan yang 9 orang kemana. Tuhan Yesus tahu bahwa 10 orang itu sudah sembuh, semuanya sudah disembuhkan. Maka ketika hanya 1 orang yang datang, Tuhan Yesus tanya kepada 1 orang Samaria tadi, yang 9 mana? Ayat 18, tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini. Orang Samaria dianggap sebagai orang asing, bukan bagian dari orang Yahudi lagi karena sudah kawin campur dengan bangsa lain, dianggap orang asing. Artinya Tuhan Yesus sebetulnya menghendaki, Tuhan Yesus punya kerinduan supaya bukan hanya 1 orang yang mengucap syukur dan memuliakan Elohim, tetapi 9 orang tadi juga mengucap syukur kepada Elohim dan juga memuliakan Elohim. Itulah artinya, itulah maksudnya ketika Tuhan Yesus bertanya, bukankah 10 orang yang sudah ditahirkan, tetapi yang 9 mana? Berarti Tuhan itu mengharapkan supaya setiap manusia itu mengucap syukur atas pekerjaan Elohim, atas mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupnya, atas berkat-berkat yang dinyatakan di dalam dirinya, atas keselamatan yang sudah diperoleh oleh setiap orang.
bukan melupakan begitu saja. Maka Bapak Ibu Saudara, belajarlah pagi hari ini dan untuk seterusnya, kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur kepada Elohim. Atas apa? Atas berkat-Nya, atas kemurahan-Nya, atas kebaikannya, atas keselamatannya, atas penyertaannya, atas perlindungannya yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup setiap kita. Mengucap syukur, saudara. Dan kita belajar juga siang ini, jadilah umat Tuhan yang taat kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan, maka kita akan mengalami hal-hal yang baik dan mengalami bahkan kemurahan Tuhan dan berbagai mujizat di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur saudara semua, saya yakin mengalami itu. Untuk itu mari kita terus semakin mengasihi Elohim kita. Kita semakin taat kepada Tuhan. Dan saya percaya kemurahan-kemurahan Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan akan semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Saya sangat yakin itu Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau saudara menyadari bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi saudara, Tuhan itu sudah menolong saudara, memberikan kemurahan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Mungkin bukan penyakit kusta, tetapi saudara disembuhkan dari sakit penyakit yang lain. Saya bersyukur ketika kunjungan ke tempat Putri Winarni beberapa waktu yang lalu, juga beliau bersaksi sempat mengalami gejala terinfeksi virus COVID. Banyak tetangga, ada berapa orang Bu yang bablas Bu? 8 orang pulang lebih ya. Banyak. Lewat, tidak kuat saudara. Dan Putri ini ngalami sakit yang indikasinya kalau dites mestinya positif ya Bu. Karena rasanya seperti itu gitu. Badannya sudah enggak. Bahasa Jawanya maaf, sampai orang kuat ngelawat gitu ya Bu ya. Enggak bisa ngapa-ngapain sudah. Mau berdiri lemes dumes gitu. Rasanya sangat lemas begitu. Sampai ketika ditelepon anaknya katanya, "Kenapa doakan saya ini ngalami sakit ini?" gitu. Ya tak didoakan anaknya. Lalu anaknya gantian yang sakit, jadi saling mendoakan. Tetapi rupanya Putri sembuh. Dan bukan hanya Putri, barangkali di tempat ini juga banyak yang mengalami gejala yang sama. Saya dengar Pak Yus juga begitu, Bu Yusmin juga begitu, ya. Sampai diare-diare ya, salah satu gejalanya kan begitu, saudara. Nah, ya. Putri juga gitu, tetapi Putri mengandalkan Bapak Yahweh. Percaya bahwa Bapak Yahweh sanggup untuk menyembuhkan. Seandainya tidak sembuh, puji Tuhan, sudah istirahat dari jerih lelah di dunia ini. Lalu menghadap Bapa di samanya, disediakan tempat yang mulia. Amin saudara. Maka itu, kalau saudara sudah mengalami ditolong Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, diberkati hidupnya oleh Tuhan, apa yang harus kita kerjakan saudara? Jangan lupakan Tuhan. Jangan seperti 9 orang tadi. Wes ora peduli. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah untuk memperlihatkan diri dan kemudian ketika di jalan dia sudah disembuhkan. Tidak peduli saudara. Dia sudah melupakan Yesus begitu saja. Tidak ada niatan untuk kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tidak ada. Sekali lagi, jangan lupakan Tuhan yang sudah memberkati hidup saudara, yang sudah menolong saudara, yang sudah menyembuhkan saudara, yang sudah memelihara kehidupan saudara. Saya terus belajar untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Saya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tahu bahwa kalau saya ada sebagaimana saya ada, semua karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Di tempat ini pun saya yakin dan percaya Tuhan sudah dan akan terus memelihara kehidupan kami, Bapak Ibu.
Amin saudara. Dan saya percaya itu berlaku untuk Bapak Ibu saudara semua. Yang biasanya tiap bulan saya itu sudah mendapatkan persembahan kasih yang bisa dijaga saudara. Tiap bulan pasti dapat nominal. Katakan misalkan nominal tertentu begitu. Pasti dapat persembahan, kemudian memang itu hak kami untuk bisa makan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain, saudara. Tetapi ketika di sini tidak ada lagi yang pasti, saudara. Tetapi saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara mengasihi saya dan keluarga di tempat ini. Dipakai Tuhan untuk memberikan beras, memberikan minyak, memberikan tempe, lauk dan sebagainya. Sangat sering, saya tidak perlu sebut satu persatu, tapi saya mengalami itu. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, saudara. Maka sekali lagi jangan lupakan Tuhan, jangan menjadi orang yang seolah-olah kalau kita berhasil, kalau kita bisa, kalau kita ini diberkati hidupnya semuanya karena usaha saya, semuanya karena kekuatan dan kehebatan saya. Ini namanya orang yang lupa diri dan orang yang sombong sekali begitu. Kita diingatkan, diminta oleh Tuhan untuk terus merendahkan diri dan hati kita, mengingat bahwa segala kemurahan Tuhan datangnya adalah dari Dia sendiri. Dan Bapak Ibu, bahkan Yesus sudah melakukan karya yang terbesar, yaitu mati di kayu salib demi keselamatan jiwa kita. Kalau saudara nonton filmnya, kurang lebih gambarannya seperti itu, betapa menderitanya Tuhan Yesus, saudara. Secara manusiawi ya tidak sanggup menghadapi penganiayaan secara fisik maupun secara psikis, secara mental, dihina, diolok-olok, diludahi, ditinju, diberi mahkota tetapi mahkotanya dari duri, saudara. Diejek. Engkau katanya mau membangun bait suci, merobohkannya lagi dan membangunnya lagi. Kalau engkau Mesias turun dari salib. Bisa saja orang berkata begitu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mati di kayu salib. Dan itu menunjukkan kasih Elohim yang luar biasa, supaya Dia menjadi jalan keselamatan, supaya setiap dosa manusia yang percaya kepadanya boleh dihapuskan, saudara. Maka sekali lagi, ingat betapa Elohim sangat mengasihi saudara, ingat kasih sayang Tuhan Yesus yang luar biasa bagi saudara, sehingga Dia mati di kayu salib, yang kita akan peringati pada hari ini dengan cara makan roti dan minum air anggur yang melambangkan tubuh dan darah dari Yeshua HaMasyiah. Orang boleh saja melupakan kita, Bapak Ibu Saudara, orang boleh saja tidak mengasihi kita, bahkan memusuhi kita. Betul? Saya yakin ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan saudara, ada orang-orang tertentu yang tidak mengasihi, bahkan membenci saudara. Saya mau ulang lagi pernyataan saya yang kemarin, yang harus kita katakan adalah dalam hati saja, ora paten, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Bapa kita di Samayim. Yang terpenting adalah Tuhan kita Yesus HaMasyiah sangat-sangat mengasihi dan menyayangi setiap kita. Amin, saudara. Itu yang harus kita terus ingat dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah melupakan kita. Barangkali ada orang yang melupakan kita, tetapi kita tidak pernah dilupakan Tuhan. Barangkali orang tidak lagi mengasihi kita, tetapi yakinilah dan rasakan betapa Tuhan itu terus mengasihi setiap kita. Maka kita juga belajar pagi ini atau siang ini, saudara, jangan lupa untuk memuliakan Elohim. Seperti satu orang Samaria tadi, ketika dia sudah mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, kerinduannya sudah dijawab oleh Tuhan, yaitu sembuh dari sakit kusta, dia terus tidak melupakan Tuhan, tetapi memuliakan Elohim, saudara.
Memuliakan Elohim bisa dengan banyak cara. Saya sudah sampaikan tadi, dia bisa menyanyi di dalam sepanjang perjalanan, mengucapkan kata-kata pengagungan kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahannya kepada Elohim.